Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh keluarga from the earth to the arsh yang semoga kita menjadi keluarga di antara keramaian umat. Kita akan melanjutkan estafet perjalanan maraton kita membahas tentang apa seyogyanya yang dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Karena segala sesuatu ada perhiasannya. Bukankah mobil kita ada perhiasannya ketika mengkilap catnya? Bukankah handphone kita ada penak-penik perhiasannya ketika kita tambahi dengan berbagai macam aksesoris? Dan bukankah pula bahwasanya kehidupan kita ketika mencari ilmu berhiasan dengan adab-adab dan akhlak yang sejatinya harus kita mengerti dan harusnya kita lakukan pada kehidupan kita. Sekarang kita akan menyampaikan adab yang kelima. Adab yang kelima seorang penuntut ilmu adalah bagaimana seorang penuntut ilmu itu selalu merasa rendah hatinya dan tidak sombong dengan apa yang telah dia capai. Karena ilmu merupakan salah satu perangkat yang bisa dengan mudah menjadikan orang itu sombong, terutama ketika dia memandang orang lain lebih buruk daripada apa yang dia lakukan dan lebih bodoh dari apa yang dia ketahui. Setan itu ketika tidak berhasil membujuk kita untuk melakukan zina, setan itu kalau tidak berhasil membujuk kita untuk melakukan minum khamr ataupun alkohol, maka setan akan membujuk mereka yang sibuk dengan majelis ilmu supaya mereka memiliki perasaan tinggi dengan ilmu yang dia dapatkan, lalu memandang rendah siapapun yang tidak sesuai dengan apa yang dia yakini dan apa yang dia pandang. Inilah sejatinya musuh yang tidak terlihat. Inilah sejatinya musuh yang tidak kasat mata. Layaknya virus corona yang tidak kelihatan kasat mata, tetapi bisa memporak-porandakan kehidupan manusia. Sebagaimana kesombongan itu sebuah penyakit yang tidak kasat mata, tetapi memporak-porandakan perjalanan seseorang itu ketika menuntut ilmu. Sudah sering saya mengatakan di banyak kesempatan, orang yang paling rendah itu adalah orang yang sombong terhadap ilmunya. Orang yang sombong terhadap hartanya, hartanya kelihatan. Orang yang sombong terhadap jabatannya, jabatannya kelihatan. Tapi yang aneh serta naif adalah orang yang sombong dengan ilmunya. Karena sesungguhnya apa yang dia sombongkan? Ilmunya hanyalah setetes di antara samudra ilmu yang belum dia ketahui. Ilmunya belum tentu 100% dari hulu sampai hilir benar semuanya di pandangan Allah. Lalu dia menyombongkan ilmu itu. Belum lagi ilmu itu pun belum tentu memanggil amal yang dia lakukan dan amal itu diterima oleh Allah. Inilah yang menjadikan naif kalau orang itu sampai menyombongkan ilmu. Para ulama terdahulu sangat berkomitmen bagaimana mereka itu menjaga komitmen mereka terhadap perhiasan. Setiap penuntut ilmu adalah menjaga diri mereka untuk tidak bersikap tinggi hatinya dan tidak bersifat sombong. Makanya pernah disampaikan dalam riwayatnya Imam Al-Dhahabi ketika beliau menceritakan tentang seorang ulama yang dulunya juga menuntut ilmu, Amru bin Aswad Al-Ansi, bahwasanya Amru bin Aswad itu kalau dia berjalan, dia pegang tangan kirinya. Lalu ditanya, kenapa setiap kamu pergi dan berjalan kamu pegang tangan kirimu? Maka dia berkata, sesungguhnya aku khawatir kalau aku itu menjadi munafik. Pertanyaan kita, kenapa dia pegang tangan kirinya? Karena sesungguhnya dia khawatir tangan itu akan terayun-ayun dan itu merupakan indikasi kesombongan dan keangkuhan yang dia khawatirkan. Perhatikan, para ulama terdahulu ketika mereka menjadi penuntut ilmu, ketika mereka berusaha membuat benteng untuk tidak sampai mereka terkena penyakit kesombongan dan ketinggian hati mereka, sampai tangannya saja mereka pegangin karena mereka khawatir dengan terayun-ayunnya tangan mereka itu menjadi indikator kesombongan mereka. Dan itu menunjukkan kepada kita seorang penuntut ilmu hendaklah dia menapak di atas bumi, hendaklah dia bersikap rendah hati, hendaklah dia memadamkan semua kesombongan dan penyakit tinggi hatinya ketika berhadapan dengan banyak manusia. Karena sesungguhnya setiap hati kita yang merendah, disitulah Allah yang akan memuliakan. Ketika jiwa kita itu merendah, disitulah Allah akan mengagungkan. Berapa banyak orang yang meninggikan dirinya dan berapa banyak orang yang mengagungkan jiwanya lebih daripada orang lain, justru Allah yang akan menghinakan dan merendahkannya. Tapi berapa banyak para penuntut ilmu yang mereka merendah, mereka sopan, mereka selalu memandang orang lain lebih baik daripada dirinya, tapi justru Allah akan meninggikan derajatnya di hadapan orang lain. Indahnya ketika ilmu tidak menjadikan kita berbesar hati,
tidak menjadikan kita sombong dalam apa yang kita peroleh dan kita dapatkan. Karena sejatinya menapak pada kerendahan bumi merupakan salah satu perhiasan yang sangat Allah cintai dari para penuntut ilmu. Semoga rangkaian ilmu yang kita dapatkan tidak perlu menjadikan kita memandang sebelah mata orang yang di hadapan kita. Karena semakin berhasil kita merendahkan diri kita, semakin tinggi Allah punya alasan untuk mengagungkan dan meninggikan derajat kita di hadapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.